saya berbicara tentang sesuatu yang mungkin tidak ada di dalam kurikulum tentang wilayah. Kesadaran bahwa wilayah itu adalah sesuatu yang bersifat batin. Kewalian itu ada aspek kosmis ontologis, ada aspek epistemologis, ya, ada aspek sosiologis. Kadang-kadang kita tidak sadar dan menganggap bahwa wali itu adalah bagian dari masyarakat dalam bentuk orang-orang yang kemungkinan besar sudah tua, jenggotnya panjang, warnanya putih. Ya tentu sebagai wali dia orangnya khusyuk, khudu, hudu, sehingga bisa terjadi kesalahpahaman dan kekacauan. Saya akan bicara tentang persoalan wilayah di dalam pemikiran Ibn Arabi sebagaimana diungkapkan dalam Syarah Qaisari. Saya akan memberikan konteks terhadap diskusi ini. Dan konteks itu saya akan berikan dalam bentuk ilustrasi tentang salah satu akar serangan kepada para habaib. Jadi di antara sumber serang kepada kaum habaib itu adalah ceramah-ceramah tentang karomah wali. Ini saya kira dari berbagai macam konten yang memang secara sengaja diorkestrasi menyerang kaum habaib ini adalah ceramah-ceramah mereka yang bicara tentang karomah aulia. Sampai antara lain ada satu orang, Abdullah ada datang ke kuburan, terus dia bilang kepada malaikat di situ, di neraka, dalam ada teman saya. Kalau kamu nggak keluarkan, nanti api neraka saya padamkan. Dan banyak lagi yang sebetulnya kalau kita pergi ke akar pemikiran wilayah di dalam Ibn Arabi, itu bukan tidak ada akarnya. Problemnya adalah menjadi bagian dari tradisi oral yang kemudian diungkapkan dari satu mulut ke mulut, sebagian dituliskan dalam berbagai manaqib, sehingga akhirnya terjadi distorsi-distorsi. Tapi sesungguhnya bukan tidak ada kebenaran di situ. Ya. Nah, ini yang saya mau coba jelaskan, bahwa wilayah ini persoalan kosmis ontologis yang kalau kita memahaminya dengan benar, kita akan bisa menangkap meskipun samar-samar akar dari cerita-cerita karomah itu. Ya. Karena kalau kita tidak memahami ini secara kosmis ontologis, maka kita akan melihat hubungan Allah SWT sama wali itu seperti Allah itu kadang digambarkan seperti wali juga, terus kuasa gitu, terus ngomong sama wali, wali begini gitu. Ya. Jadi kita mengaburkan makna wilayah akibat kesalahpahaman terhadap istilah wali. Nah sekarang coba diputar ini, video pendek sekali, mungkin 1-2 menit. Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Zamannya Nabi Soleh, kan setiap mau ngadab satu umat kan pasti apa? Ngabari dulu kan begitu. Nah setelah Nabi Muhammad boten wonten, khalifah, setelah zaman khilafah 30 tahun kata Nabi itu selesai, yang menggantikan itu kan pewarisnya kan ya para aulia itu. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Yang dikatakan ini, saya tidak bilang bahwa yang ceramah tidak paham. Itu bukan tidak ada akarnya di dalam konsep tentang wilayah. Tapi kalau orang mendengar ini, sekali lagi saya tidak tahu apakah penceramahnya juga punya kesalahpahaman yang sama, saya nggak tahu. Tapi kalau orang mendengar ini seolah-olah Allah mau turunkan tsunami, terus kutub, sini kamu, setuju nggak kamu kalau saya turunkan tsunami? Nah, nanti kutubnya bilang, oke, setuju, baru Allah. Kalau walinya bilang, wah nggak setuju saya, jadi Allah menurunkan tsunami. Nah, ini problemnya. Di satu sisi memang banyak cerita-cerita yang seharusnya tidak perlu diceritakan dalam ceramah-ceramah kepada orang-orang yang tidak paham tentang ini.
Kedua, ceritanya sudah terdistorsi. Ketiga, yang dengar nggak paham sama sekali tentang soal ini. Maka terjadilah fitnah ini. Fitnah yang sekarang terjadi. Dan banyak itu. Cerita-cerita seperti ini itu banyak. Nah, ini yang saya maksud. Kita harus menghapus dari pandangan kita bahwa wilayah itu adalah sesuatu yang terkait pada asalnya dengan person. Semua pembicaraan tentang wilayah ini bersumber pada apa yang disebut sebagai wilayah Muhammadiyah yang berasal dari Nur Muhammad, yang berasal dari atau kalau di sini sudah dipelajari al-hadarat al-khamsah, itu berasal dari maqam wahdah, maqam Nur Muhammad. Jadi Rasulullah itu seperti dalam hadis dikatakan, kuntu nabiyan wa Adam bainal ma wa tin. Nah, ini harus diingat bahwa persoalan wilayah itu persoalan ruhani yang di dalam konsepnya Ibn Arabi itu terkait dengan ta'ayyun awalnya Allah SWT. Bayangkan Allah SWT yang laisa kamitslihi syai', yang disebut Ghaibul Wujud. Ta'ayyun awal, tajalli pertamanya itu adalah Nur Muhammad. Bayangkan betapa tidak bisa diatribusikan apa-apa itu Nur Muhammad itu. Jadi dari ahadiyah yang kata Ibn Arabi, tidak ada nama dan tidak ada musammanya. Nur Muhammad itu ta'ayyun awal dari Allah kemudian ke Nabi. Bayangkan, dan Nabi bilang belum ada manusia, Adam masih bainal ma' wa tin. Jadi kita harus mulai memahami persoalan wilayah ini sebagai sesuatu yang bersifat sangat batin. Jadi kalau ada seseorang dibilang wali, itu esensinya itu bukan pada jisimnya. Ya, kalau kita tadi kembali ke hadarat khamsah atau martabat 7, ya, dari ahadiyah, wahdah, wahidiyah, kemudian masuk ke ahyan warijiyah atau af'al, maqam af'al, yaitu alam jabarut, alam barzakh atau malakut, kemudian alam qalb atau ajsam. Kemudian yang ketujuh disebut martabat al-insan al-kamil. Ya. Nah, bayangkan itu Nur Muhammad itu langsung setelah Allah SWT. Sampai-sampai dalam Al-Quran dikatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan sesuatu yang mirip dengan Allah. Jadi laisa kamitsl. Tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Itulah mithilnya, itulah Rasulullah. Mithilnya Allah SWT. Nah, kalau kita bicara wilayah, kita bicara tentang sumber wilayah Nur Muhammad, ya, yang nanti turun cahayanya menjadi wilayah Muhammadiyah sebagai sesuatu yang sepenuhnya rohani dan nempel istilahnya kepada Allah SWT. Wilayah itu sendiri kan artinya kedekatan yang tidak menyisakan jarak, kedekatan yang tidak ada tirai di antara dua yang mendekat itu. Ibn Arabi dalam kesempatan lain misalnya menerjemahkan ayat tentang Mi'raj itu, Tsumma dana fatadalla wa kana qaba qausaini au adna. Dikatakan Rasulullah sama Allah SWT itu seperti dua busur panah. Kenapa Al-Quran menggunakan istilah dua busur? Karena kalau satu busur itu kan setengah lingkaran. Kalau dua busur itu membentuk satu lingkaran. Nah, kenapa Allah SWT menggunakan perumpamaan atau permisalan lingkaran? Itu kalau kita bukan lingkaran tapi garis. Itu ada titik awal, ada titik akhir. Rasulullah di titik awal, menuju Allah SWT di titik akhir. Lingkaran itu bisa jadi titik awal. Semua titik di dalam lingkaran itu bisa jadi titik akhir. Seolah-olah Allah ingin memberitahu, nggak bisa kita tahu di mana Nabi Muhammad, di mana Allah SWT. Tapi kan masih lingkaran. Makanya qaba qausaini au adna, masih ada jarak. Tapi lingkaran lebih tepat untuk menggambarkan
keberadaannya Nabi Muhammad dan Rasulullah untuk menunjukkan kebersatuan. Itu yang disebut wilayah. Jadi memang dari sini kita sudah tahu bahwa wali ini berada di wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini wilayah yang sepenuhnya wilayah batin. Sehingga dalam hadis diriwayatkan oleh semua perawi bahwa hambaku mendekat kepadaku dan terus mendekat kepadaku dengan menjalankan yang faraid dan menjalankan nawafil, sehingga aku menjadi matanya untuk melihat, telinganya untuk mendengar, tangannya untuk memegang, kakinya untuk berjalan. Dan Allah mengatakan, apapun yang diminta oleh wali itu pasti aku kasih. Jadi kehendak wali itu tidak lain dan tidak bukan adalah kehendaknya Allah SWT. Tidak ada itu jarak antara wali dan Allah, sehingga misalnya kalau sekali lagi saya katakan bahwa cerita-cerita Abdullah Haddad bilang, ini kalau kamu nggak keluarkan orang ini, saya padamkan neraka. Ya, itu yang ngomong Allah SWT. Ini kalau betul, itu terima. Kalau betul. Tapi kan namanya manaqib. Itu sebagian kan mitos. Mitos itu artinya tidak mesti negatif. Myth. Myth itu adalah kisah-kisah atau karya-karya seni yang direka-reka untuk menggambarkan hakikat tentang sesuatu secara lebih terpahamkan. Itu maksudnya mitos. Nah, manaqib itu mitos. Mitos biasanya ditransmisikan lewat budaya oral. Karena itu nanti ditulis orang lagi, nambah lagi. Ditulis lagi, nambah lagi. Ditulis lagi, nambah lagi. Tapi dasar mitikalnya itu tidak salah. Jadi jangan dibayangkan, loh ini Allah kok mau nyiksa. Wah enggak bisa, ini Allah nyiksa ini tempat saya. Nah, kemarin bukan begitu. Tadi saya sudah katakan maknanya wilayah itu adalah kedekatan yang tidak menyisakan jarak antara wali dan Allah. Jadi yang diomongkan wali itu ya maunya Allah SWT. Satu itu ya, maka cuma dua yang poin ingin saya sampaikan. Bahwa antara wali dan Allah SWT itu tidak ada jarak, tidak ada keterpisahan. Itu artinya wilayah. Kedua, bahwa itu terjadi secara batin. Itu merupakan sebuah mekanisme yang berasal dari sebuah kesatuan. Tidak ada perbedaan di antara maunya wali dan maunya Allah. Bahkan wali itu tidak melakukan apapun kecuali dilakukan oleh Allah. Dia menjadi mataku untuk melihat, telingaku untuk mendengar, tanganku untuk memegang, kakiku untuk berjalan. Jadi yang dilakukan wali itu kehendaknya Allah SWT. Dalam video ini misalnya, tidak salah ketika dikatakan Allah itu kalau mau melakukan sesuatu, misalnya menurunkan bencana, dia bicara sama wali. Tapi jangan dibayangkan tadi seperti bicaranya manusia sama manusia. Pembicaraannya itu adalah suatu mekanisme batin yang niscaya. Jadi itu suatu takwin, sesuatu yang niscaya, tidak mungkin tidak begitu. Jadi nggak ada tawar-tawaran dan lain sebagainya. Makanya dikatakan misalnya, itu kan biasanya aulia itu bikin tingkat-tingkatannya yang paling tinggi, kutub atau aktab, ya. Kemudian di bawahnya autad, kemudian di bawahnya lagi abdal. Terus di bawahnya ada nujaba atau nuqaba. Nujaba atau nuqaba ini misalnya adalah aulia yang melalui mereka Allah SWT itu menggerakkan mekanisme penciptaan. Itu kan dikatakan bahwa seluruh mekanisme alam semesta ini digerakkan oleh malaikat. Jumlahnya malaikat itu tidak terhitung banyaknya. Sampai-sampai dikatakan benda-benda angkasa itu bergerak, digerakkan oleh malaikat. Bahkan jari-jari, buku-buku jari kita ini, sendi-sendi jari kita ini ketika saya begini yang menggerakkan malaikat. Malaikat itu adalah pesuruh Allah dalam mewujudkan kejadian-kejadian. Nah, para nujaba atau nuqaba ini
adalah orang-orang aulia yang menguasai asma-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat itu diatur oleh asma-Nya Allah. Ada asma Allah tertentu yang asma itu terwujud dengan bantuan para pesuruh dalam bentuk malaikat. Ada malaikat. Kalau dalam mitos Yunani kan ada malaikat hujan, ada malaikat petir, ada malaikat halilintar, ada malaikat api, ada malaikat itu. Nah, itu semua kejadian di alam semesta ini kan merupakan tajalli dari asma-Nya Allah SWT. Itu terjadi lewat bantuan para pesuruh malaikat yang jumlahnya tidak terbatas itu, ya. Nah, para nuqaba ini mereka menguasai asma-Nya Allah SWT beda-beda. Ya, kalau al-insanan kamil itu semua asma-Nya Allah dia kuasai. Tapi kalau di level ini ada yang menguasai asma Allah tertentu, karena dia menguasai asma Allah tertentu, dia bisa menggerakkan malaikat yang dikendalikan oleh isim-isimnya Allah. Nah, para aulia ini itu maksudnya menurunkan bencana. Iya, sebagai pesuruhnya Allah. Allah ngomong itu maksudnya ya nggak ada jarak, tidak ada waktu. Mekanisme takwininya memang begitu. Sehingga tidak aneh kalau dikatakan Allah bicara sama wali, saya mau jatuhkan tsunami di Aceh. Betul. Tapi jangan dibayangkan tawar-tawaran seolah-olah wali itu bisa bilang, wah saya nggak setuju Allah. Terus Allah bilang, ya nggak jadi kalau kamu nggak setuju. Bukan begitu. Ya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan wilayah. Jadi wilayah itu adalah kedekatan ya pada insan kamil yang tidak lagi dipisahkan oleh hijab, tidak dipisahkan oleh jarak, tidak dipisahkan oleh waktu, sebuah kesatuan yang menyebabkan wali itu menjadi bagian dari af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah tajalli sekaligus pesuruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mewujudkan kejadian-kejadian. Dengan mekanisme apa? Penguasaan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengendalikan para malaikat. Kalau dalam insan kamil itu semua asma itu sudah Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang sebagai ta'ayyun pertamanya Allah yang semua asma Allah itu ditangkap. Jadi Rasulullah SAW itu madhar sempurna dari asma-Nya Allah SWT. Karena itu Rasulullah bisa melakukan apa saja. Tapi ada aulia yang menjadi madhar dari isim-isim tertentu Allah SWT yang kemudian bisa melakukan apa yang biasa dilakukan oleh para aulia itu. Ketika diceritakan misalnya, Habibullah Haddad tadi, keluarkan ada teman saya itu, saya padamkan. Itu sebetulnya sebuah mitos yang mungkin diambil dari manaqib, yang ditransmisikan dari mulut ke mulut, yang akhirnya memberikan kesan, apalagi kepada kaum awam yang mendengarnya, loh ini kok Habibullah Haddad, Allah masukkan orang ke neraka, kok mau dikeluarin sama dia? Nggak mungkin kalau cerita itu benar, Habibullah Haddad mengeluarkan dari neraka orang yang Allah ingin siksa di neraka. Nggak ada ceritanya. Wong itu sesuatu yang niscaya, sesuatu yang takwini. Nggak bisa terjadi sesuatu yang lain. Bahwa yang dimau Allah itu yang dimau wali. Yang dimau wali itu adalah yang dimaui oleh Allah SWT. Nah, ini saja yang ingin saya sampaikan sebagai konteks. Dan mudah-mudahan kemudian bisa memberikan gambaran sama kita wilayah itu apa sebetulnya. Terima kasih.